Mari kita lanjutkan lagi ya. Tadi yang di website itu nih. Nah, ya. Jadi bedanya bagian kedua ini ya dengan yang sebelumnya adalah di sini populasinya itu tidak kita ketahui normal atau tidaknya ya. Nah, tapi rupanya si distribusi rata-ratanya itu akan menuju normal dengan semakin besarnya ukuran sampel. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai acuan adalah ukuran sampel 30 untuk hal ini, untuk kasus distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, biasanya yang dikatakan besar itu kalau ukuran sampelnya minimal 30. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat satu simulasi yang berkenaan dengan ini. Ya. Saya lupa lagi apakah ini sudah saya siapkan atau belum nih tadi. Saya lihat dulu. Kalaupun belum, bisa kita tunda di lain waktu. Mudah-mudahan sudah. Sebentar saya cari dulu ya. Simulasinya. Nah ini dia nih sepertinya nih. Nah ini. Nih. Sebentar saya hapus dulu yang sebelumnya nih. Saya hapus dulu. Ya, oke ya. Nah jadi ceritanya kita punya populasi nih ya. Kita punya populasi ya. Populasi tinggi pada 6 orang. Jadi itu namanya populasi nih. Ya. Sudah jelas kalau kita lihat dari anggota populasi seperti ini tidak mungkin normal ya. Ini apa namanya tidak mungkin normal distribusinya ya. Nah sekarang kita lihat ya kalau ukuran sampelnya 2 ya. Nah kalau ukuran sampelnya 2 itu kayak bagaimana gambarnya ya. Ukuran sampelnya hanya 2. Kita lihat gambarnya. Nah, ini hapus saja sebentar, ini hapus saja. Saya hapus saja. Ya. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ini kita lihat bentuknya belum seperti normal nih, ya, masih berantakan, ya. Nah, karena ukuran sampelnya hanya 2, ya. Nah, coba kita perbesar. Ukuran sampelnya misalnya jadi 10, ya. Misalnya kita ganti jadi 10 nih ukuran sampelnya. Kita ganti 10 ukuran sampelnya. Kemudian ini ukuran sampelnya 10. Kita bentuknya akan seperti apa? Ukuran sampelnya jadi kita naikkan ya, ukuran sampelnya kita naikkan. Ya. Gimana bentuknya? Oh, sebentar, ini ada kesalahan. Sebentar ya. Ini ada pesan kesalahan. Oh, belum. Ini masih proses. Maaf ya. Ini masih proses. Ini mungkin agak kelamaan nih ya. Ini ada tanda merah di sini. Ini masih proses. Ini memang agak lama nih. Udah sampai 10 ini. Oke, sambil menunggu kita biarkan dia bekerja dulu ya. Nanti kita masuk ke yang lain dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Sebentar. Oh, ini ada kesalahan.
Oke, coba nanti ini saya persiapkan lagi di lain waktu. Ini sepertinya programnya ada yang salah ketik saya nih. Ya, nanti kita tunda di lain waktunya tentang pengamalan. Tapi menurut dalil yang tadi, walaupun sampelnya walaupun populasi tidak normal, ya tetap distribusi dari rata-ratanya itu bisa normal, ya bisa menuju normal dengan catatan ukuran sampelnya cukup banyak, ya. Nah, banyak itu biasa di sini dalam praktek seringkali acuannya 30, ya. Kalau 30 atau lebih itu dianggapnya sampel besar, ya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh, ya, satu contoh. Ya. Kita lihat contoh yang pertama dulu, ya. Contoh pertama ini untuk yang apa namanya? Untuk yang populasi normal, ya. Nah, lamanya seorang pegawai teller di suatu bank menghabiskan waktu, ya, dengan pelanggan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 200 detik, ya, dan simpanan baku 15 detik. Ya, jadi ini kita tuliskan dulu contoh satu ini, ya. Sebentar, kita copy paste dulu, ya. Kita copy paste dulu soalnya. Nanti kita kerjakan sama-sama, ya. Copy paste dulu nih. Contoh satu. Copy paste. Contohnya gini, ya. Nah, jadi jawab. Tadi bentuk hurufnya jadi berubah nih. Ya. Jadi jawab. Nah, ini diketahui populasi normal, ya, populasi normal, distribusi normal dengan rata-rata 200 detik. Ya. Rata-rata simbolnya ini, ya, 200 detik dan simpanan baku 15 detik. Itu, ya. Nah, kemudian akan diambil sampel berukuran 9. Ya, pertanyaannya 9. Kecil 9, ya. Nah, jika kemudian akan diambil 9 sampel pengukuran lamanya waktu tersebut, berapa peluangnya, ya, diperoleh rata-rata sampel antara 195 dan 208. Atau saya ganti soalnya, ya, jangan ini. Misalnya antara 200 dan 208 detik. Saya ganti soalnya begini. Ya, saya ganti soalnya, ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah apakah peluangnya. Intinya adalah berapakah peluangnya diperoleh rata-rata sampel, ya, antara berapa 200 detik, ya, dan 208. Nah, inilah yang ditanyakan, ya. Nah, di sini, ya, menurut dalil yang tadi, ya,
rata-rata dari distribusi sampel rata-rata ini menurut dalil yang tadi kan kita bahas keterkaitan ya, kita bahas keterkaitan tadi. Ternyata ini ya, rata-rata ini ya, itu kan sama saja ya, sama saja dengan rata-rata populasi ya, itu sama dengan 200 detik sama ya. Nah sedangkan apa namanya itu simpangan bakunya ya, simpangan bakunya simpangan bakunya ini sama saja dengan sigma per akar N ya, sigma baku populasi dibagi akar N. Nah, ini kan keterkaitan tadi kan. Nah, ya, sama dengan sigmanya 15 detik. 15 detik ya. Dibagi akar 9. Nah, ya. Sama dengan 5 detik. Ya. Nah, jadi distribusi sampling rata-ratanya itu mempunyai rata-rata 200 detik ya dengan simpan baku 5 detik. Nah, ini kalau kita gambarkan gimana nih? Ya, kalau kita gambarkan apa namanya itu situasi ini ya. Rata-rata 200, simpan baku 5 ya. Kita lihat apa namanya itu gambarnya gimana. Gunakan software yang tadi. Nah ini ya. Jadi berapa rata-rata 200 kan? 200. Simpan baku 5. 5 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah angka 200 sampai 208 itu di kalau 208. Nah, kemudian setelah itu ini ya. Nah, ini diubah. Sampai ini gambarnya. Nah, ini ya gambarnya. Kita copy paste dulu. Nah, gambarnya gini. Nah, ya. Nih. Kemudian apa? Untuk menghitung ini berapa bagian, yang biru ini kita lakukan transformasi Z, ya kan? Nah, di sini ada dua nilai X, ya, ada Z1 dan Z2. Ya. Z1 sama dengan X1-nya 200, nilai rata-rata 200, ya, dibagi simpan baku ini 5, ya, 0. Ya. Ini Z2, Z2-nya
Itu 208 ya. Nah, ini 208. 208 dibagi 200 dibagi 5 ya. 8 dibagi 5 1,6 ya. Nah, kemudian setelah apa? Setelah transformasi ini, maka gambarnya jadi gimana? Gambarnya jadi sebentar ya, ya, dari 0 sampai 1,6 gambarnya. Oh, saya ganti jadi hijau saja misalnya. Saya ganti jadi hijau supaya membedakan. Nah, gambarnya jadi gini. Nah, ya. Nah, apa loss daerah ini? Nah, itu bisa didapatnya dari apa? Tabel distribusi normal ya yang pernah kalian dapatkan ya di pertemuan yang kemarin. Nah, saya buka dulu apa namanya itu tabel distribusi normalnya ya. Buka dulu tabelnya. Tabelnya ya lihat 1,6. 1,6 ini 0,4452 ya. 0,4452. 0,4452. Ini yang ditanyakan. Nih. Nah, ya. Nah, antara berapa? 200 dan 208 ya. Jadi peluangnya diperoleh jadi 44,52% peluangnya diperoleh rata-rata sampel ya, antara 200 detik dan 208 detik. Ya. Nah, ini tadi yang apa namanya itu yang saya katakan bagaimana kita mencoba meramalkan hasil-hasil sampling ya berdasarkan populasi yang diketahui ya. Ini yang saya maksud ya. Tadi kan dibahas ini nih. Sebelumnya dibahas nih ya. Arah pertama, populasi diketahui, kita coba meramalkan hasil-hasil sampling yang mungkin. Nah, ini sudah kita lakukan tadi ya. Jadi di sini kan diketahui populasinya ya. Di sini diketahui populasi lama pelayanan ya. Populasi lama pelayanan diketahui normal dengan rata-rata 200 detik dan 15 detik ya. Nah, kemudian kita meramalkan hasil sampling ya. Berapakah peluangnya diperoleh rata-rata sampel antara 200 detik dan 208 detik ya. Nah, ternyata peluangnya adalah 44,52%. Ya, kita akan memperoleh rata-rata sampel antara 200 detik dan 208 detik. Ya, itu yang dimaksud dengan arah pertama tadi. Ya. Nah, saya tanya contoh yang lain. Ya. Nah, contoh dua. Ya. Ini penggunaan apa namanya dalil limit pusat. Ya.
penggunaan dari limit pusat. Itu soalnya, nah ini ya. Nah, contoh 3, di sini contoh 3. Rata-rata biaya per tahun yang dikeluarkan untuk keperluan iklan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tertentu adalah 200 juta. Ya. Dengan simpanan baku 12 juta. Apabila secara acak diambil sampel berukuran 36 dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut, berapakah peluang diperoleh rata-rata sampel kurang dari 195 juta? Ya. Oke, ini kita copy paste. Nah, ini ya. Misalnya. Nah, bedanya dengan soal sebelumnya apa? Ya. Soal sebelumnya itu kan diketahui normal populasinya, lihat. Ya. Diketahui berdistribusi normal. Nah, di soal ini nggak diketahui. Nah, ini kan nggak diketahui. Yang diketahui rata-rata dan simpanan bakunya saja. Ya. Nah, tapi karena ukuran sampelnya itu sudah lebih dari 30, kan 36, ya, ukuran sampelnya tidak kurang dari 30, maka kita boleh menggunakan distribusi normal itu. Ya. Nah, jadi di soal ini, ya coba kita kerjakan ya. Nah, ini kita copy paste saja. Nah, ini. Ya. Populasi ya, itu rata-rata 200 juta rupiah. Ya. Dan simpanan baku 12 juta rupiah. Nah, ukuran sampel 36. Ya, ini tidak kurang dari 30 nih, ya. Yang ditanyakan adalah berapa peluangnya diperoleh rata-rata sampel kurang dari kurang dari 195 juta. Ini ditanyakan. Ya. Nah, kemudian kita hitung rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nilainya sama saja dengan rata-rata, yaitu 200 juta juga. Ya. Nah, simpanan baku, ya, berarti di sini 12 juta dibagi akar 36. Ya. Itu berapa? 12 dibagi 6, 2. Ya. Nah, kemudian kita gambar nih. Ya. Yang kurang dari 195. Ya. Kita gambar yang kurang dari 195. Bagaimana? Kurang dari 195. Ya. Ini simpanan bakunya dari 2 nih. Ya. Kurang dari 195. Nah, 195 kurang dari 195. Ya.
Ini ya, ini biru. Nah, ini ya, ini gambarnya kecil sekali ya. Ini ada asiran kecil di sebelah kiri ya. Kita copy paste. Oh, sebentar. Nah, ini saya ganti saja ininya. Oke. Copy paste. Ya, kalian lihat itu ada arsiran biru ya, kecil di sebelah kiri. Nih. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Transformasi Z. Ya. Nah, jadi Z sama dengan 195 dikurangi 200 ya. Dibagi siman baku ini 2. Berapa? Min 2,5. Ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel. Ya. Kita lihat di tabel. Ya. Nah, ini tanya kita lihat di tabel. Kita lihat kalau 2,5-nya itu berapa? Nah, di tabel 2,5 ini 0,4938 ya. 0,4938. Ya. Nah, itu berapa? 0,0062. Ya. Jadi sekitar 0,62% peluangnya ya, diperoleh rata-rata ya, kurang dari 195 juta rupiah. Ya. Sekitar 0,62%. Ya. Nah ini 0,62%. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan nih untuk dua contoh ini? Ya. Ya, jadi di sini kita sudah selesai ya belajar bagaimana meramalkan hasil-hasil sampling ya, berdasarkan populasi yang diketahui. Ya. Jadi kita sudah belajar arah pertama ini. Ya. Nah, nanti di kesempatan lain kita pelajari arah keduanya. Ya. Jadi kita melakukan sampling, kita bisa menyimpulkan apa mengenai populasi. Ya. Nah, justru arah dua inilah ya yang dipakai di dalam praktek. Ya. Dalam praktek inilah yang sering dipakai. Bagaimana kita menyimpulkan populasi berdasarkan hasil sampling. Ya. Arah kebalikannya. Kelas ini ada berapa orang anggota? Kelas 1B ini? 27, Pak. 27.
Ini yang hadir di Zoom meeting berapa nih? 15 orang mahasiswa. Ya, nggak tahu kemana nih sisanya. Ya, yang lain mungkin sudah pandai ya. Sudah pandai sehingga apa namanya itu ya mereka udah nggak perlu belajar lagi, mungkin bisa belajar sendiri ya, atau belajar sendiri. Ya. Sekarang kita sebagai penutup kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke. 1 kali lagi. Saya hitung sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi daripada kalian ya, kita bisa lanjutkan lagi di Zoom meeting berikutnya minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.